Lihat tuh Del, mereka baru umur 25 tahun udah punya apartemen, tas mahal, tiap minggu liburan ke Bali. Hidupnya kayak mimpi. Ya namanya juga influencer, Sin. Banyak yang dari mereka cuma numpang foto. Kadang realitanya gak seindah itu. Tapi tetap aja mereka bisa tampil kayak gitu. Gak semua orang bisa, Del. Aku juga pengen punya hidup kayak gitu. Capek hidup pas-pasan terus kayak gini. Sin, kita semua pengen hidup enak, tapi nggak bisa langsung instan gitu. Kamu kan masih muda, kerja dikit-dikit juga bisa nyicil mimpi. Kerja keras itu bagus, tapi kenyataannya tiap bulan gajiku cuma cukup buat bayar kos, listrik, sama makan. Aku nggak mau tua. Aku nggak mau tua dalam kamar sempit ini. Aku mau hidup yang besar, glamor, dihormati. Tapi jangan sampai kamu kehilangan diri kamu sendiri, Rin. Banyak orang yang tergoda jalan cepat, tapi ujungnya malah hancur. Kadang orang yang cepat malah yang sampai duluan, Del. Dunia ini bukan tentang siapa yang jujur, tapi siapa yang berani ambil kesempatan. Kamu tuh ngomongnya kayak orang putus asa. Mungkin memang aku putus asa, Del, tapi aku juga realistis. Kalau harus nikah sama orang kaya buat dapetin hidup lebih baik, kenapa enggak? Permisi, boleh saya duduk di sini? Tempat lain penuh. Oh, silakan, Pak. Kamu Sinta ya? Keponakannya Bu Lilis. Saya sering dengar tentang cerita kamu. Katanya kamu anaknya cantik, rajin, dan punya cita-cita tinggi. Ah, masa sih, Pak? Saya biasa aja kok. Biasa aja. Dunia butuh lebih banyak yang biasa aja kayak kamu tahu. Kamu kerja apa sekarang, Sinta? Marketing, Pak. Tapi ya gitu deh, gajinya pas-pasan, banyak saingan, target tinggi. Saya dulu juga mulai dari nol. Dulu saya jual tanah keliling sampai tidur di gudang proyek. Tapi kalau orang punya tekad dan mimpi besar, semua bisa berubah. Serius, Pak? Jadi sekarang Bapak punya usaha sendiri? Ya, lumayan lah. Saya kelola beberapa properti di Jakarta dan Bandung. Kadang hidup ini cuma soal momentum. Tahu nggak? Kalau kita berani ambil kesempatan, rezeki bakal datang sendiri kok. Wah, kata-kata Bapak keren banget. Saya jadi termotivasi. Motivasi itu memang penting, tapi tahu nggak, yang paling penting itu adalah keberanian. Saya suka perempuan yang berani ambil langkah besar. Saya jadi pengen juga, Pak. Tapi entah kenapa hidup kadang kayak nggak adil aja. Ada yang lahir langsung kaya, ada yang harus berjuang sendiri. Kalau kamu mau, kamu bisa ubah nasibmu, Sinta. Kadang Tuhan ngasih kesempatan lewat orang yang nggak kamu duga-duga. Mungkin saya menunggu kesempatan itu datang, Pak. Siapa tahu kesempatan itu sudah di depan matamu sekarang. Saya mau ngajak kamu untuk merubah nasib kamu. Maksudnya, Pak? Maaf Sinta, macetnya luar biasa. Udah lama nunggu ya? Enggak kok, Pak. Baru aja duduk. Tenang aja, pesan apa aja yang kamu suka. Jangan lihat harganya ya, nanti malah nggak jadi makan. Iya, Pak. Saya cuma nggak biasa aja makan di tempat semewah ini. Kamu pantas kok di tempat kayak gini. Kamu punya aura elegan yang jarang dimiliki perempuan muda sekarang ini. Bapak ini ngomongnya halus banget. Gak kayak kebanyakan pria tua yang biasanya kaku. Pelayan, pesan seperti biasa aja ya pelayan. Baik Pak. Saya cuma orang yang menghargai keindahan Sinta, termasuk keindahan dalam diri perempuan yang berani bermimpi besar. Jadi, Bapak bilang waktu itu Bapak di bisnis properti. Iya, saya punya beberapa proyek villa dan apartemen di Bandung dan Jakarta. Kadang saya berpikir, kalau udah tua begini siapa lagi yang bakal saya wariskan semuanya? Wah, Bapak luar biasa. Saya bahkan belum bisa beli apartemen kecil. Hidup saya masih gitu-gitu aja. Kerja siang malam, tapi hasilnya pas banget buat makan. Kalau saya boleh jujur, saya melihat kamu ini penuh potensi. Cuma kamu belum ketemu orang yang bisa bimbing dan jaga kamu. Maksud Bapak, orang kaya siapa?
Orang yang bisa kasih kamu rasa aman, kasih sayang dan hidup yang layak. Kamu nggak harus capek terus-terusan, Sinta. Kadang cinta bisa jadi jalan menuju kehidupan yang lebih baik. Tapi saya jauh lebih muda dari Bapak. Gak aneh kalau orang-orang ngomongin. Orang akan selalu membicarakan tentang keirian. Tapi kalau kamu bahagia, suara mereka itu cuma angin lewat aja. Terima kasih ya. Silakan dimakan, ayo. Wah, beneran sultan nih. Wow, cantik sih, tapi mahal kan? Dari mana uangnya, Sin? Dari Aris, katanya hadiah kecil buat calon istrinya. Calon istri? Kamu serius? Baru ketemu beberapa kali udah ngomongin nikah? Baru 3 kali, tapi aku yakin Del, dia beda. Bapak Aris itu perhatian banget, sopan, dan dia janji bakal kasih mahar 3 miliar sama 1 mobil baru. Hah? 3 miliar? Sin, sadar! Nggak ada yang kasih uang segitu cuma karena jatuh cinta dalam 2 minggu. Kamu tuh ya, dari dulu gak pernah dukung aku, selalu aja mikir negatif. Mungkin kamu tuh iri karena aku dapat orang mapan, sementara kamu itu masih jomblo dan kerja rodi. Sin, aku nggak iri. Aku cuma takut kamu dibohongin. Kamu tahu nggak, keluarga Aris itu nggak pernah kelihatan. Katanya punya villa di Bandung, tapi nggak ada alamat jelas. Kamu nggak curiga? Udahlah Del, kamu aja yang kebanyakan nonton film kriminal. Ke semua orang kaya itu jahat tahu. Aku cuma nggak mau lihat kamu nyesel nanti. Orang yang baik gak bakal buru-buru janji hal besar cuma buat dapetin seseorang. Aku udah dewasa Del, aku tahu apa yang aku mau. Dan kali ini, aku nggak akan biarkan siapapun ganggu pilihanku. Kalau kamu udah yakin, aku nggak bisa maksa. Tapi inget Sin, bukan semua yang berkilau itu emas. 3 miliar, hidup baru, gak mungkin salah kan? Sesuai dengan janji saya, kamu boleh beli apapun yang kamu mau di toko perhiasan ini. Serius Pak? Wah, makasih banyak Pak. Tidak perlu berterima kasih, itu sudah jadi tanggung jawab saya. Silakan pilih perhiasan yang kamu mau buat nanti di acara pernikahan kita. Kamu pilih-pilih dulu ya, saya mau ke sana. Iya, tapi jangan lama-lama ya. Aku nggak mau sendiri di sini. Iya, tenang aja. Aku cuma sebentar kok, cuma mau ketemu sama teman lama. Pastikan semua rencana berjalan dengan lancar ya. Tentu, semuanya pasti lancar. Dia sudah masuk ke dalam perangkapku. Itu bagus sekali, Pak Aris. Selamat kepada pasangan pengantin baru Pak Aris dan Ibu Sinta. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Aku nggak tahu kenapa, tapi ada yang aneh. Dari pihak Aris gak ada satupun keluarga yang datang. Katanya anaknya kerja di luar negeri, tapi nggak ada kabar, nggak ada video ucapan, nggak ada apa-apa. Mungkin keluarganya sibuk kali. Entah mah, perasaanku nggak enak. Bu Sinta, katanya mahar pernikahannya luar biasa besar ya. Iya, 3 miliar rupiah dan 1 mobil baru dari suami saya tercinta. Saya bersyukur banget. Ini rezeki dan cinta yang tulus. Cinta saya ke Sinta itu tidak ternilai. Mahar itu cuma simbol kecil dari rasa sayang saya. Ya Tuhan, semoga aku salah. Lihat nih guys, mimpi itu nyata kalau kita berani ambil kesempatan. Aku nggak perlu kerja mati-matian buat sukses, cukup ketemu orang yang tepat. Capek banget ya Pak, tapi bahagia banget juga, kayak mimpi rasanya. Hidup memang harus terasa seperti mimpi sayang. Kalau nggak buat apa dijalanin. Saya masih nggak nyangka Bapak serius sama saya. Banyak cowok muda yang deketin, cuma mau main-main. Tapi Bapak itu beda. Saya itu beda karena saya tahu nilai kamu Sinta. Kamu cantik, cerdas, dan berani. Perempuan kayak kamu pantas punya hidup yang lebih mewah dan enak. Bapak ngomongnya selalu bikin saya tenang.
Saya cuma pengen kamu bahagia. Tapi ingat Sinta, hidup yang mewah itu nggak selalu datang tanpa harga. Kadang yang terlihat indah justru paling berbahaya. Maksudnya, Pak? Ah, sudahlah, tidak usah dipikirkan. Kamu terlalu cantik untuk dibingungkan malam ini. Kota ini penuh orang yang lapar akan mimpi, tapi sedikit yang tahu mimpi bisa jadi jebakan. Bapak ini ngomongnya kayak penyair. Mungkin saya memang sedang menulis puisi saya sendiri malam ini. Kok aku malah bingung ya? Buka pintunya. Siapa sih ini? Udah malam. Aku mohon sama kamu, dengerin aku dulu. Pak Aris itu. Ih, cukup Del. Kamu ngomong kayak gitu karena kamu itu iri sama aku. Udahlah, aku udah nikah sama Aris. Jadi kamu jangan bikin masalah. Sin, aku baru tahu informasi soal Pak Aris. Dia itu penipu. Mumpung belum terlambat, sekarang ayo kita pergi. Aku semakin yakin kalau kamu itu iri sama aku, Dela. Dengar ya, mending sekarang kamu pulang deh. Kamu cuma ganggu aku aja tahu. Kenapa kamu gak mau dengerin omongan aku sih? Pak Aris? Hah? Pak Aris? Pak Aris bercanda ya? Pak Aris? Bapak di mana, Pak? Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Mungkin dia keluar beli sarapan. Ya, mungkin aja. Kok lama banget sih? Atau jangan-jangan ada urusan bisnis? Tapi kenapa nggak ninggalin pesan? Nggak mungkin. Nggak mungkin dia ninggalin aku gini. 3 miliar, katanya cinta seumur hidup. Selamat siang, Ibu. Bisa saya bantu? Saya mau cairkan cek ini, mahar dari suami saya, Bapak Aris Santoso. Kenapa, Mbak? Ada masalah? Sebentar ya, Ibu. Saya konfirmasi ke bagian keuangan dulu. Maaf, Bu. Tapi setelah kami cek, nomor rekening dan tanda tangan di cek ini tidak terdaftar. Hah? Maksudnya gimana? Kan ini dari suami saya. Dia punya banyak properti, bisnis katanya. Saya minta maaf, Ibu, tapi ini cek palsu. Palsu? Nggak mungkin. Bapak Aris nggak mungkin bohongin saya. Ibu, saya tahu ini berat, tapi tolong lapor ke pihak berwajib. Kami nggak bisa proses cek ini. Iya, dia bilang cintanya tulus. Ada apa ini? Maaf, Po. Kami cuma jalanin tugas. Semua aset atas nama Bapak Aris Santoso sudah dibekukan. Tapi rumah ini dibeli tunai atas nama saya. Saya istri sahnya. Di sini tercatat semua atas nama Aris Santoso tanpa ada lampiran pernikahan resmi, tapi... Apa? Tapi kami menikah di Bali. Ada penghulu, ada tamu. Wah, maaf, Bu. Kami sudah konfirmasi tidak ada catatan resmi pernikahan atas nama Ibu dan Bapak Aris di kantor catatan sipil maupun KUA. Enggak mungkin. Dia bukan penipu. Katanya istri pengusaha, ternyata istri bohongan. Kasihan ya, hidupnya cuma pura-pura. Ya itulah akibatnya terlalu percaya sama rayuan orang. Harap tenang, Bu. Jangan lihat aku. Jangan lihat. Pergi kalian. Harap tenang, harap tenang. Gimana saya bisa tenang? Semuanya berantakan. Hashtag Sinta si penipu viral. Pengantin baru tertipu mahar palsu. Cinta tertukar cek bodong. Mereka semua ngetawain aku. Sekarang aku jadi bahan tertawaan banyak orang. Makanya jangan nikah cuma karena duit. Cantik tapi bodoh. Pantas aja ditinggal. Tolong berhenti, jangan tulis itu lagi. Sekarang kamu tahu rasanya hidup dengan kebohongan.
Dulu kamu bangga ya jadi istri orang kaya, bangga dilihat orang. Sekarang lihat kamu, Sinta, kamu cuma boneka rusak. Siapa di sana? Kamu mau hidup dalam kebohongan lagi, Sinta? Enggak, tolong jangan katakan apapun. Tolong jangan ganggu aku. Dulu aku pikir uang bisa bikin segalanya sempurna, bahagia, dihormati, dicintai, semua kelihatan mudah. Tapi nyatanya semuanya cuma mimpi. Sinta, kamu cantik banget loh malam ini. Kamu di situ, Riz. Kamu senang lihat aku begini. Aku udah gak punya apa-apa lagi. Bahkan nama aku pun sekarang jadi bahan ejekan. Kamu beneran bikin aku kacau. 3 miliar. Lucu ya. Cuma selembar kertas yang bikin aku kehilangan semuanya. Aku cuma pengen dicintai, Riz. Bukan dikasihani. Tapi yang aku dapat malah seperti ini. Udah cukup. Sinta, udah cukup. Kamu udah capek kan ngejar hal yang gak pernah nyata. Kamu menang, Riz. Tapi aku yang belajar. Selamat tinggal, Sinta yang dulu. Kadang kita harus kehilangan segalanya dulu, baru bisa nemuin siapa diri kita yang sebenarnya. Dan malam ini di tepi sungai, aku belajar kalau cinta sejati bukan datang dari harta, tapi dari keberanian untuk memaafkan diri sendiri. Kamu sadar gak sih, Riz? Kita tuh udah 13 tahun kenal. Dari kuliah, kerja, pindah kontrakan. Tapi rasanya kayak baru kemarin. Iya, baru kemarin kamu marah cuma gara-gara aku lupa bawa payung. Ya, salah sendiri. Hujan deres, aku basah kuyup. Kamu malah ketawa. Tapi gara-gara itu aku bisa pinjemin jaket dan kamu akhirnya nggak marah lagi. Kadang aku heran kenapa kamu masih mau sama aku. Aku tuh gak kaya, gak cantik banget, keras kepala lagi. Karena kamu nyata, Lia. Aku udah lihat kamu dari bawah banget. Waktu kamu nangis karena gagal wawancara kerja, aku ada. Waktu kamu bantu ibumu jualan, aku lihat sendiri gimana kuatnya kamu. Aku nggak butuh yang sempurna, aku butuh yang bertahan. Dan itu kamu. Kamu ngomong kayak di film romantis. Tapi Riz, kadang aku takut kita nggak sampai ujung. Kalau aku nggak sampai ujung, berarti aku berhenti di tengah jalan. Dan aku nggak akan berhenti. Janji ya, jangan tinggalin aku di tengah. Iya, aku janji. Aku nggak akan bohong. Kalau aku bohong, aku nggak bisa melihat lagi. Jangan ngomong kayak gitu. Aku percaya kamu kok. Aku serius, Lia. Aku udah bayangin hari dimana aku duduk di depan ayah kamu. Terus bilang, Pak, saya mau lamar Lia, anak bapak. Aku bakal nangis sih kalau hari itu beneran datang. Ya jangan nangis loh, nanti dikiranya aku nyakitin kamu lagi. Kalau kamu sampai nyakitin aku, Riz, aku nggak tahu bisa percaya siapa lagi. Aku nggak akan nyakitin kamu. Gimana caranya aku nyakitin kamu? Sedangkan aku aja sayang banget sama kamu. Alhamdulillah, akhirnya hari ini datang juga. Lia, nak, kamu siap kan? Siap, Bu. Aku siap banget. Aris, kamu sudah kenal Lia lama. Kamu tahu sifatnya, kekurangannya. Sekarang kamu datang untuk melamar dia. Bapak cuma mau tanya satu hal. Apa kamu benar-benar yakin? Saya benar-benar yakin, Pak. Saya kenal Lia dari titik dia susahnya. Saya tahu dia perempuan yang kuat. Saya ingin jagain dia seumur hidup. Anak saya memang keras kepala, Pak. Tapi kalau udah cinta, susah dilepasin. Keras kepala itu warisan, Bu. Kadang aku juga nyerah sama sifat dia. Tapi aneh, meskipun sering berantem, aku nggak bisa jauh dari dia. Karena kamu itu udah bagian dari hidup aku. 13 tahun itu bukan waktu yang sebentar, Lia. Kamu tahu semua sisi aku yang baik dan buruk. Dan tentunya kamu masih di sini. Itu yang bikin aku yakin sama kamu. Aku nunggu hari ini lama banget, Riz. Kadang aku sempet mikir, mungkin kamu nggak akan pernah datang. Aku nggak pernah kemana-mana. Cuma butuh waktu biar yakin bisa jadi imam yang pantas buat kamu. Kamu tahu nggak, aku udah siap dari dulu, tapi aku nggak mau maksa. Aku percaya kamu akan datang saat waktunya tepat. Dan ternyata ini waktunya ya. Iya, Lia, ini waktunya kita berhenti menunggu dan akan mulai berjalan sama-sama. Kita akan jalan bareng-bareng.
Baiklah, pernikahan kalian akan diadakan sebentar lagi. Dalam masa persiapan, pasti akan ada banyak perselisihan ya. Ayah harap kalian bisa menyelesaikan apapun masalahnya. Iya, ya. Sebentar lagi kamu akan menjadi seorang istri. Putri kecil ibu sudah dewasa. Ibu nggak nyangka, nak. Ibu jangan ngomong kayak gitu. Nanti aku sedih, Bu. Aku masih putri kecilnya ibu kok. Iya, iya. Aris, kamu juga sebentar lagi akan menjadi seorang suami. Jadilah pemimpin yang baik buat Lia. Kamu jangan ngecewain dia. Itu sama aja kamu ngecewain satu keluarga. Iya Bu, aku tahu. Baik Haris bin Rahman, apakah kamu siap melangsungkan akad dengan calon istrimu, Lia binti Hadi? Saya benar-benar siap, Pak. Baik, mohon saksi memperhatikan. Haris bin Rahman, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan Lia binti Hadi dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan cincin emas dibayar tunai. Saya terima nikahnya Lia binti Hadi dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan cincin emas dibayar tunai. Gimana saksi? Sah gak? Sah! Alhamdulillah, akhirnya anakku sudah sah juga. Bu, lihat anak kita, Bu. Aku masih gak percaya. Setelah 13 tahun, ternyata ini bukan mimpi. Sekarang kamu resmi menjadi istriku, Lia, dan aku menjadi suami kamu. Aku gak butuh pesta mewah, Riz. Cukup kamu di sini. Ucapin janji itu di depan orang tuaku. Itu udah paling besar buat aku. Aku juga gak butuh yang lain kok. Aku cuma butuh kamu. Jangan ngomong manis gitu. Nanti aku nangis lagi. Nangis aja. Kalau kamu bahagia gak apa-apa kok. Bukan karena kamu terluka ya. Aku janji bakal bikin kamu bahagia terus. Makasih ya sudah menerima aku jadi suami kamu. Terima kasih kembali ya. Aneh ya, Riz. Dari tadi aku ngerasa kayak mimpi. Semua cepet banget. Dari lamaran, akad, sekarang udah di kamar pengantin. Mimpi yang akhirnya jadi kenyataan. Aku juga masih belum terbiasa manggil kamu sebagai istri aku. Iya, lucu rasanya. Tapi enak juga dengar kamu manggil aku begitu. Aris, makasih ya udah bawa aku sejauh ini. Aku gak bawa kamu, Lia. Kita tuh jalan bareng-bareng. Kamu yang bahkan lebih kuat dari aku loh. Aku kuat karena kamu selalu ada. Dulu waktu aku kehilangan pekerjaan, waktu ibu sakit, kamu gak pernah pergi. Aku sempat ngerasa dunia berhenti, tapi kamu selalu jadi tempat pulang aku. Kadang aku ini mikir loh, mungkin aku gak sebaik itu loh, Lia. Maksud kamu apa? Enggak kok. Ya cuma kadang aku takut aku gak bisa jadi suami yang kamu harapin. Aku cuma manusia biasa, bisa salah, bisa juga jatuh. Semua orang bisa salah, Riz, tapi aku percaya kamu bakal belajar. Aku gak butuh sempurna, aku cuma butuh setia. Setia ya? Iya, setia. Karena itu satu-satunya hal yang bikin cinta tetap hidup. Maaf Lia, sebenarnya ada yang aku sembunyiin dari kamu. Kamu kenapa, Riz? Kok tiba-tiba diem gitu? Ada masalah ya? Gak ada kok, aku cuma capek aja. Tadi kan dari akad sampai resepsi banyak banget tamu. Jadi tenaga aku rasanya terkuras banget. Ya, jadi capek deh. Jadi karena itu, ya udah kita istirahat aja. Toh ini juga udah malam. Yaudah, kamu duluan ya. Aku mau ke toilet dulu nih, kebelet. Kamu kenapa, Aris? Kenapa aku ngerasa ada yang kamu sembunyiin dari aku? Semuanya udah siap, aku gak sabar buat sarapan sama Aris. Tapi dia udah bangun belum ya? Riz, bangun sayang, sarapannya bentar lagi siap. Hari ini aku masak sendiri, gak beli di luar. Mungkin telepon dari temennya, gak usah mikir aneh-aneh, Li. Baru juga 2 hari. Li, maaf ya, aku nggak tahu harus ngomong gimana. Tapi kamu udah lihat ini belum? Ini gak mungkin, ini pasti salah. Aris, gak mungkin. Halo Ran. Lia, aku juga kaget banget. Tapi undangan ini nyebar di grup kampus. Katanya acaranya minggu ini. Aku pikir itu orang lain yang namanya sama. Tapi setelah lihat foto itu, Aris, Lia, itu dia. Kamu yakin? 2 hari Ran, baru 2 hari aku nikah sama dia. Dan tiba-tiba kamu ngirim undangan pernikahan suami aku sama perempuan lain. Aku nggak tahu Lia, tapi aku cuma pengen kamu siap. Jangan sendirian ya.
Baru 2 hari, Riz. Baru 2 hari kamu janji di depan Tuhan. Apa semua kata-kata kamu cuma latihan buat kebohongan? Selama ini aku pikir kamu laki-laki yang berbeda, yang gak akan nyakitin aku. Tapi nyatanya aku salah. Kamu berubah secepat ini, Aris. Kamu mau kemana? Ada urusan sebentar di kantor, gak lama kok. Hari Minggu, kantor buka. Iya, kebetulan ada rapat mendadak. Rapat atau lamaran lagi? Atau pernikahan? Kamu tahu, Riz, waktu aku masak sarapan barusan, aku pikir aku perempuan paling bahagia di dunia. Tapi ternyata cuma aku yang berperan dalam cerita ini. Lia, aku bisa jelasin. Gak perlu, aku udah lihat semuanya. Undanganmu, namamu, mukamu. Aku cuma gak ngerti kenapa cuma 2 hari kamu butuh buat ngelupain ijab kabul yang kamu ucapin. Aku minta maaf, tapi aku... Pergi kamu dari sini. Aku gak butuh laki-laki pengkhianat kayak kamu. Jangan sentuh aku. Mulai detik ini, aku gak akan peduli apapun yang kamu lakukan. Pergi dari rumah ini. Aku gak mau lihat muka kamu lagi. Gak usah pura-pura sedih. Kamu itu cuma laki yang gak punya hati. Aku benci sama kamu. Aku hancur, Aris. Kenapa kamu jahat sama aku? Apa salah aku sama kamu? Apa kurang aku? Aku benci sama kamu. Aku jaga semua janji kita, Riz, dari dulu. Dari pertama kita ketemu sampai cincin di jariku. Tapi ternyata kamu jagain janji juga. Cuma bukan buat aku. Aku pikir putih itu warna suci, tapi ternyata putih juga bisa jadi warna duka ya. Kenapa nggak dari dulu aja kamu bilang kalau aku bukan satu-satunya? Kenapa harus nunggu sampai aku jadi istrimu? Supaya pengkhianatanmu sah juga di mata Tuhan. Kia, perempuan yang sering aku dengar kamu sebut dulu, katanya cuma teman kerja, katanya cuma bantu proyek, katanya cuma cemburuan, tapi ternyata aku cuma buta. Baju ini jadi simbol kebahagiaanku. Sekarang rasanya kayak kapan? Kamu hancurin semuanya, Aris. Tuhan, kalau ini ujian, aku mohon tolong kuatkan aku. Aku nggak tahu harus mulai dari mana lagi. Jadi, ini rasanya jadi istri cuma 2 hari. 2 hari, Riz. 2 hari aku jadi istri kamu. Lalu kamu akad lagi dengan orang lain. Nak, ini ibu. Tolong buka pintunya. Masuk aja, Bu. Lia, nak, kamu kenapa? Aku nggak apa-apa kok, Bu. Aku nggak bisa tidur, Bu. Rasanya semua ini cuma mimpi buruk. Kadang Tuhan nunjukin wajah asli seseorang setelah kita sah bersamanya, supaya kamu tahu mana cinta sejati, mana cuma topeng. Ibu udah tahu. Iya, ibu udah tahu masalah kamu. Lepasin dia, nak. Dia hanya bikin kamu sakit. Kenapa harus sekarang, Bu? Kenapa bukan dulu? Sebelum aku percaya sepenuhnya, aku kasih dia segalanya. Waktu, cinta, sabar. Kamu kasih dia yang terbaik darimu, nak. Tapi orang yang salah nggak bisa menghargai yang benar. Aku pikir baju pengantin yang aku pakai adalah simbol bahagia. Ternyata cuma pengingat luka, Bu. Kalau kamu mau buang, buang aja bajunya. Enggak, Bu. Aku mau simpan supaya aku nggak lupa pernah dicintai palsu, tapi bangkit dengan nyata. Aku nggak akan diem, Bu. Besok aku akan datangi pesta mereka. Aku mau lihat dia. Aku bukan perempuan yang bisa diinjak. Ibu akan selalu dukung kamu, nak. Itu bukan istrinya Aris ya? Iya, katanya baru nikah 2 hari yang lalu. Astaga. Selamat ya, Riz. Baru 2 hari kamu akad sama saya. Sekarang udah akad lagi. Dunia patut tahu kemampuanmu. 2 janji, 2 cinta, 2 dosa. Lia, aku bisa jelasin semuanya. Jelasin apa? Kalau kamu nggak tahu dia masih suami orang, berarti kamu buta. Tapi kalau kamu tahu, kamu lebih parah dari dia.
Aku bela kamu bertahun-tahun, Riz. Aku percaya kamu setia waktu gak punya apa-apa. Tapi sekarang setelah kamu punya sedikit keberanian dan uang, kamu lupa siapa yang berdiri sampingmu dulu. Lia, aku mencintai kalian berdua. Aku nggak tahu harus gimana. Cinta gak pernah minta bagi dua. Kamu bukan laki-laki, Riz. Kamu cuma pecundang yang bersembunyi di balik janji. Perempuan itu kuat banget, aku salut. Dan Aris hancur di depan semua orang. Pantas. Lia, kamu sadar nggak? Videomu udah trending nomor 1 di semua platform. Semua orang ngomongin keberanian kamu loh. Iya, lihat deh, komentarnya ribuan. Banyak perempuan yang bilang mereka pengen sekuat kamu. Aku nggak nyangka bakal seramai ini. Waktu itu aku nggak tahan lagi. Aku harus bicara. Dan kamu melakukannya dengan cara yang luar biasa, Lia. Sumpah, waktu kamu bilang suami joinan, aku sampai berdiri pas nonton. Tapi tetap aja sakitnya nggak hilang. Tiap kali aku ingat wajah Aris waktu aku tampar, aku pengen marah. Tapi di sisi lain, aku juga kasihan sama dia. Jangan kasihanin dia. Dia udah bikin kamu begini. Sekarang waktunya kamu mikirin diri kamu sendiri. Betul, dan semua orang sekarang dukung kamu, Lia. Kamu punya kekuatan yang gak semua orang punya. Mungkin ini cara semesta ngasih aku tanda kalau aku harus mulai dari awal. Tapi kali ini bukan buat siapa-siapa, buat aku sendiri. Kamu perempuan yang kuat, Lia. Kita yakin kamu akan jadi orang yang jauh lebih baik. Kamu pantas bahagia. Karma itu pasti ada. Aku yakin Aris akan mendapatkan balasannya. Beberapa bulan lalu, saya berdiri di depan banyak orang yang bukan di panggung seperti ini, tapi di pelaminan orang lain. Waktu itu, saya datang bukan untuk bahagia, tapi untuk menegakkan harga diri saya. Bertahun-tahun, saya percaya kalau cinta itu menyembuhkan segalanya. Tapi ternyata kalau cinta nggak disertai kesetiaan, yang kamu rawat cuma luka. Dan dari luka itu, saya belajar bahwa perempuan boleh jatuh, tapi jangan biarkan siapapun menghancurkan keyakinanmu terhadap dirimu sendiri. Sekarang, saya berdiri di sini bukan sebagai korban, tapi sebagai perempuan yang memilih untuk sembuh. Saya memaafkan masa lalu, bukan karena mereka pantas dimaafkan, tapi karena saya pantas untuk tenang. Kamu berhasil, Lia. Kamu wujudkan mimpi kamu, meski tanpa aku. Lia, Aku tahu kamu bakal datang, Riz. aku cuma pengen minta maaf. Aku tahu kata-kata nggak akan cukup, tapi aku bener-bener nyesel. Aku udah maafin kamu, Riz, tapi bukan karena kamu pantas, karena aku nggak mau lagi nyeret hati aku di lumpur yang sama. Kamu kelihatan bahagia sekarang. Iya, karena kali ini aku milih diriku sendiri. Aku cuma berharap kamu masih bisa ingat aku, meskipun ingat sebagai hanya kenangan. Dulu aku datang ke pesta pengkhianatan dengan air mata. Sekarang aku berdiri di atas luka dengan kepala tegak. Aku ingat kamu, Riz, tapi bukan dengan benci, dengan syukur, karena lewat kamu aku belajar jadi kuat. Cinta sejati bukan tentang siapa yang datang pertama, tapi siapa yang tetap tinggal ketika badai datang. Dan kadang orang yang paling kamu cinta justru guru terbaik untuk belajar melepaskan. Maafin aku, Lia. Ternyata kamu ada di sini. Ini surat apa, Kia? Surat perceraian. Aku nggak sanggup hidup sama kamu. Aku pikir aku akan bahagia, tapi ternyata aku nggak pernah bahagia. Dan aku nggak mau tahu. Kamu harus tanda tangan surat itu. Aku tunggu sampai besok. Harum sekali pagi ini. Kalau aroma roti bisa jadi doa, mungkin aku udah masuk surga duluan. Rana, semua roti sudah datang. Sudah, Bu, tapi rotinya dari pabrik semua ya. Mau langsung dipajang, Bu? Ya iyalah, cepet susun di etalase, pisahkan yang coklat dan stroberi. Tapi Bu, Ibu bilang ke pelanggan roti di sini buatan sendiri. Rana sayang, dunia ini bukan cuma jujur atau bohong, kadang orang tuh harus cerdas. Tapi Bu, kan di spanduk besar tertulis 100% gluten free, buatan tangan sendiri. Kalau sampai ada yang tahu gimana, Bu?
Yang penting pelanggan percaya bukan tahu. Lagi pula siapa yang mau repot uji lab segala. Mereka cuma ingin makan roti enak, sehat, dan terlihat mahal. Jadi sertifikat itu juga. Ya hasil karya Photoshop tentu aja. Cantik kan? Kayak beneran. Tapi Bu, kalau ketahuan bisa bahaya loh. Rana, kamu mau kerja atau ceramah? Mau kerja Bu. Nah, itu baru pegawai teladan. Sekarang pasang sertifikat itu di dinding, tepat di sebelah kasir, biar pelanggan bisa baca sambil bayar. Lihatlah Sonya, dulu kamu cuma penjual roti di pinggir jalan. Sekarang toko berkelas, pelanggan percaya, dan untung besar. Siapa bilang kejujuran bisa bikin kaya? Wah, tokonya harum banget ya Bu Sonya. Baru buka aja udah rame. Alhamdulillah Bu, semua roti di sini dibuat dari bahan alami, tanpa pengawet, tanpa gluten. Pokoknya sehat untuk seluruh keluarga. Serius Bu, aku tuh lagi diet gluten nih. Kalau makan dikit aja biasanya perutku langsung gak enak. Oh, cocok banget berarti. Nih, coba yang rasa keju. Saya bikin pakai tepung khusus impor dari Belanda. Aman, gak bikin perut begah. Kamu coba dulu nih. Enak banget Bu, lembut banget ini. Saya ambil 2 bungkus ya Bu, yang coklat sama yang pandan. Siap. Rana, tolong bungkus 2 coklat sama 2 pandan. Baik Bu, tepung Belanda dari pabrik lokal. Padahal mah. Jaga mulut kamu Rana, jangan sampai pelanggan denger ya. Iya Bu. Bu, anak saya alergi gluten, tapi suka roti. Aman kan makan yang ini? Aman sekali Pak, saya jamin anak Bapak bisa makan tanpa takut gatal atau mual. Aku mau yang coklat Bu. Nah pinter, coklat favorit anak-anak. Nih 1 buat kamu gratis ya, karena pembeli kecil pertama hari ini. Wah, terima kasih Bu Sonya. Ibu memang beda dari toko roti lain. Ah biasa aja Pak, saya cuma ingin menebar kebaikan lewat roti sehat. Bu, tadi Ibu bilang ke pelanggan anaknya mau makan roti ini, tapi kan. Sudahlah Rana, anak itu cuma makan sedikit. Lagi pula siapa juga yang akan tahu isi sebenarnya. Lihat tuh, ludes dalam sehari. Kalau begini terus bulan depan aku bisa buka cabang di luar kota. Semoga nggak ada yang celaka Bu. Roti sehat Bu Sonya, roti yang menenangkan hati dan menyenangkan dompetku. Roti sehat Bu Soya Bakeri. Wah, kelihatannya bagus, gluten free pula. Gluten free? Bukannya kamu udah punya langganan yang dari toko organik di kota? Tapi ongkos kirimnya mahal banget Pak. Nih, toko ini dekat dari perumahan dan katanya rotinya enak banget. Banyak yang review bagus di grup. Hati-hati ya. Sekarang banyak yang ngaku sehat, padahal cuma ganti bungkus doang. Oh, aduh kamu ini terlalu curiga. Lihat nih, mereka punya sertifikat uji lab yang ditempel di dinding. Nih, ada fotonya. Ya, siapa tahu kan editan. Kamu tuh kebanyakan mikir. Aku cuma mau roti sehat buat ulang tahun Kenny. Kan besok dia ulang tahunnya ke-7. Iya, tapi jangan asal percaya aja. Kamu tahu sendiri, alergi gluten Kenny parah banget. Sedikit aja bisa langsung ruam. Makanya aku cari aman. Nih tulisannya dijamin tanpa gluten. Masa iya mereka bohong? Mak, aku mau roti coklat buat besok. Nah, tuh dengar, besok mama beli yang paling enak. Tapi harus gluten free ya, biar kamu gak sakit lagi. Iya, Ma. Besok pagi aku kesana deh, siapa tahu cocok, bisa langganan. Ya udah, tapi jangan lupa dicek bahan-bahannya. Jangan percaya cuma dari senyum penjual. Oh, kamu ini terlalu serius. Selamat pagi Ibu cantik, mau cari roti sehat untuk keluarga ya? Iya Bu, saya dengar toko ini terkenal dengan roti gluten free-nya ya. Anak saya alergi berat, jadi saya mau pastikan aman. Wah pas banget ke tempat yang tepat. Semua roti di sini dibuat tanpa sebutir pun gluten. Dijamin aman untuk anak-anak. Nih hasil uji laboratorium resmi. Oh, sampai ada sertifikatnya ya, keren banget. Tentu dong, saya ini bukan asal jual. Saya pengen bantu orang hidup sehat. Tapi Bu, itu karyawan saya ini memang perfeksionis Bu. Selalu khawatir berlebihan. saya mau pesen banyak Bu, anak saya ulang tahun besok. Rencananya semua tamu makan roti gluten free biar aman. Wah luar biasa. Saya senang sekali bisa jadi bagian dari acara bahagia itu. Berapa banyak pesanannya Bu? 2 lusin rasa coklat, 2 lusin strawberry, 1 layang besar roti keju, bisa kan Bu? Bisa banget. Jadi totalnya segini ya. Nanti saya antar sore ini langsung ke rumah Ibu. Wah, terima kasih banyak Bu, tapi tolong banget ya jangan sampai ada tepung biasa. Anak saya bisa sesak kalau makan tepung yang ada glutennya. Untuk uangnya nanti saya transfer full. Demi Tuhan Bu, saya nggak main-main soal itu. Saya ini juga ibu.
Bu, saya tahu rasanya takut lihat anak sakit. Tapi kan yang dikirim dari pabrik semua kemarin. Shh, diam, urus aja roti. Jangan banyak ngomong. Maaf ya Bu, karyawan saya masih gugup. Tapi tenang aja, semua roti yang Ibu pesan dibuat dengan cinta dan tepung alami. Aduh, saya seneng banget Bu. Akhirnya nemu toko yang aman buat anak saya. Semoga acara ulang tahunnya lancar ya. Oh iya, saya kasih bonus beberapa potong roti kering juga. Wah, baik banget Ibu ini. Terima kasih banyak. Roti buatan sendiri katanya. Kalau semua orang mau jujur, siapa yang bisa kaya raya? Tapi Bu, kalau sampai ada yang sakit gimana Bu? Rana, di ujung dunia ini yang penting itu hasil, bukan proses. Yang penting mereka senang, aku untung, selesai. Kalau kayak gini terus, OTW resign nih. Selamat ulang tahun, Kenny. Makasih teman-teman. Ayo makan roti. Ini gluten free semua, kata mama. Iya dong, Mama khusus pesan dari toko roti sehat butuhnya bakery. Katanya roti paling sehat seperumahan. Hati-hati, nanti yang sehat bukan rotinya, tapi penjualnya yang makin kaya. Oh, kamu ini udahlah makan aja sana. Nih, coba yang coklat. Enak banget baunya nih. Enak banget mah, lembut banget di mulut. Nah kan, Mama bilang juga apa, toko ini beda. Wah, Mama, rotinya enak banget. Emang buatan sendiri? Oh, bukan Bu, saya beli di toko baru. Katanya semua rotinya bebas gluten free. Gluten free? Wah, keren. Anak saya juga sensitif, harus coba beli. Ma, leherku gatal. Hah sayang, gatal kenapa sayang? Panas mas, saya kebakar. Mar, lihat tuh, wajah Kenny merah semua. Astaga Kenny, kamu kenapa? Ma, susah napas ma. Cepat bawa ke dokter. Ini alergi ya, Bu. Setio, kunci mobil mana? Cepat. Di meja, aku ambil. Tenang sayang, sebentar lagi sampai ke rumah sakit. Mama di sini nak. Anak ibu mengalami reaksi alergi berat terhadap gluten. Untung ibu cepat membawanya ke sini. Tapi dok, rotinya katanya gluten free. Saya pesan khusus buat anak saya dari toko yang jamin tanpa gluten free. Sayangnya hasil uji cepat menunjukkan kadar gluten cukup tinggi di sisa roti yang ibu bawa. Itu bukan gluten free Bu. Tidak mungkin, mereka bilang sudah diuji lab. Mereka tunjukin sertifikatnya. Banyak penjual yang menggunakan label palsu demi menarik pembeli. Saya sarankan ibu berhati-hati. Anak ibu sangat sensitif, sedikit saja bisa fatal. Oh ya Tuhan, aku percaya begitu saja. Dari hasil labnya, kadar gluten positif tinggi. Saya sarankan rawat inap 2 hari Bu. Kita harus pantau reaksinya. Jadi, anak saya keracunan karena kebohongan orang itu dok. Saya tidak bisa menyimpulkan sejauh itu Pak, tapi jelas rotinya tidak bebas gluten. Maaf ya No, Mama cuma ingin kamu bisa makan roti kayak anak-anak lain. Aku gak apa-apa ma. Tidak, kamu sakit Kenny. Mama janji, Mama nggak akan percaya lagi sama kebohongan orang. Besok aku gak akan diam aja. Aku mau cari tahu toko itu sebenarnya kayak apa. Aku ikut. Aku mau lihat sendiri siapa yang tega bikin Kenny menderita seperti ini. Wah, pagi-pagi sudah datang Bu Mar. Ada yang bisa saya bantu? Mau pesan lagi ya Bu? Yang kemarin aku keras ya? Ya, aku keras, tapi bukan di perut Bu, di rumah sakit. Hah? Maksudnya gimana Bu? Anak saya hampir mati Bu Sonya karena roti gluten free Ibu. Astaga, jangan bercanda Bu Mar. Saya yakin produk saya ini aman. Semua bahan yang saya pesan dari supplier terpercaya. Supplier terpercaya? Dokter bilang kadar glutennya tinggi. Anak saya alergi berat. 2 malam dia diinfus. Sekarang dia masih lemah di rumah sakit. Saya nggak tahu Bu. Mungkin ada kesalahan waktu produksi, tapi saya nggak pernah niat jahat. Sumpah. Kami nggak bicara soal niat, kami bicara soal tanggung jawab. Ibu nggak tahu rasanya melihat Kenny menggeliat kesakitan cuma karena sepotong roti. Saya cuma penjual kecil Bu. Saya nggak bisa uji lab setiap bahan. Sertifikat itu saya dapatkan dari pemasok. Jadi sertifikat itu palsu.
Saya nggak tahu. Saya pikir asli. Semua orang juga pakai itu, Bu. Kami sudah kirim sampel rotinya ke lab dan laporan lengkapnya ada di tangan kami. Ya Tuhan. Saya nggak mau uang saya kembali. Saya cuma ingin ibu jujur. Berapa banyak orang yang sudah ibu bohongi dengan label palsu itu, Bu? Saya terpaksa, Bu. Kalau saya tulis mengandung gluten, orang-orang nggak akan beli. Mana saya kecil, toko ini hampir bangkrut. Saya cuma mau bertahan hidup. Bertahan hidup dengan cara menipu orang yang bisa kehilangan nyawa. Kami akan laporkan ini, Bu, biar pihak berwenang yang menilai. Jangan, Pak. Saya mohon, toko ini satu-satunya penghasilan saya. Anak saya juga satu-satunya yang saya punya. Kadang orang menipu bukan karena jahat, tapi karena takut kelaparan. Tapi tetap saja, yang mati bisa orang lain. Kamu masih mau lapor polisi? Ya, aku mau. Tapi bukan cuma untuk anak kita. Buat semua orang yang mungkin kena dampaknya juga. Aku dukung kamu, Mar. Tapi siap-siap, orang seperti Bu Sonya itu bukan satu atau dua. Kadang sistemnya yang busuk, bukan cuma orangnya. Aku tahu, tapi kalau kita diam, mereka akan terus menjual kebohongan dengan harga yang lebih mahal dari nyawa. Serius, Bu? Saya langganan tiap minggu loh. Astaga, anak saya juga alergi. Untung belum sempat dimakan. Harus diproses ini, nggak bisa dibiarkan. Saya lihat sertifikatnya di dinding toko, jadi itu palsu. Sudah, yang penting kamu sampaikan dengan bukti. Sekarang biar warga yang menilai. Aku nggak mau balas dendam, Pak. Aku cuma nggak mau orang lain ngalamin hal yang sama. Tolong, jangan salah paham dulu. Saya bisa jelaskan semuanya. Jelaskan apa lagi, Bu? Bukti sudah beredar di grup. Anak saya juga sakit setelah makan roti ibu. Saya tidak tahu. Saya pikir itu aman. Saya cuma jual roti. Saya Bohong, katanya buatan sendiri, padahal dari pabrik. Kalau ibu jujur dari awal, gak bakal begini jadinya. Balikan uang kami. Aku cuma mau bertahan hidup. Cuma itu. Tuhan, apa aku pantas dihukum begini? Apa ini? Kenapa adonannya bergerak? Tolong! Ada apa ini? Tolong, panas! Gak ada apapun. Bu Sonya juga gak ditemukan. Cuma ada banyak adonan berceceran yang udah kering. Jadi busanya hilang. Pergi kemana dia? Iya, gak ada jejak darah, gak ada tubuh. Hah, aku dengar jeritan itu tadi, Pak. Bukan cuma histeris, tapi seperti ada sesuatu yang menariknya. Jangan ngomong aneh-aneh, Bu. Mungkin dia kabur lewat pintu belakang. Tapi pintu belakang juga terkunci rapat. Kuncinya masih digantung. Lihat itu ovennya masih nyala, padahal listriknya udah terputus kan. Tutup aja toko ini malam ini. Dan ada yang berani sentuh apapun dulu. Setuju, biar besok pagi aparat yang periksa. Tak ada tanda-tanda pembakaran, tapi panas ovennya masih aktif meski listrik terputus. Aneh. Lihat ini, Pak. Ini akan menjadi kasus langka. Kita harus selidiki lebih dalam. Sekarang toko ini jadi serem ya. Mungkin ini bentuk dari hasil kebohongan. Semua hancur beserta pemiliknya. Iya, Bu, roti sehat tak bisa temu dari dusta. Ada banyak orang yang dirugikan, salah satunya kita. Alam punya caranya sendiri untuk mengembalikan kebenaran. Aku nggak mau lewat sini malam-malam lagi. Rasanya kayak lewat rumah hantu. Bikin merinding deh. Katanya semalam ada yang dengar suara oven nyala sendiri. Mungkin benar, tapi kenapa sama polisi nggak dibawa aja ya? Mungkin karena masih diselidiki, makanya nggak ada yang berani nyentuh. Biarkan toko ini ditutup selamanya. Ada dosa yang tidak bisa ditebus dengan permintaan maaf. Benar, Bu. Aduh, panas banget ya. Tapi seneng banget akhirnya bisa pulang juga. Welcome di kampung halaman. Ih, Lilis, kamu makin cantik aja sekarang. Kulitnya mulus banget. Ini hasil kerja keras di luar negeri ya? Ya begitulah ya nih. Di sana kan beda, makanannya sehat, airnya bersih, terus perawatan juga gampang. Jadi ya glowing alami gitu. Alhamdulillah, Lilis akhirnya pulang juga. Gimana kabarnya di sana, Nak? Katanya kerjaannya berat ya? Enggak kok, Bu. Aku kerjanya enak banget malahan. Wah, rezeki kamu bagus banget ya. Soalnya kan dulu katanya sempat susah nyesuaiin diri.
Ya itu dulu, aku tuh sekarang udah biasa hidup di luar negeri. Sekarang aku pengen nunjukin kalau kerja keras itu hasilnya nyata. Orang tuh harus bisa buktiin, jangan cuma iri sama kesuksesan orang lain. Iya, itu yang penting, jangan sombong ya Lis. Semua ini cuma titipan, yang penting tetap rendah hati. Iya Bu, tapi ya kalau hidup udah enak ya disyukuri dong. Masa disembunyiin sih? Oh iya, kalian mau lihat baju-bajuku yang beli di luar negeri nggak? Bagus-bagus loh, tapi aku nggak bisa ngasih. Soalnya harga bajunya mahal, gak mungkin cocok di kalian. Oh gitu ya? Ya udah yuk, masuk biar kalian juga tertarik buat kerja di luar negeri kayak aku. Tuh kan, di sana barang-barangnya bagus semua. Ini baju favoritku waktu kerja di luar negeri. Mahal banget loh Bu harganya. Wah, bahannya halus ya Lilis. Tapi ini kok kayak bukan ukuran badan kamu ya? Haha, iya Bu, soalnya aku sengaja beli ukurannya agak besar biar nggak terlalu terbuka gitu. Banyak banget Lis, kamu bener-bener sukses ya di sana. Tapi kok kayak udah pada jelek ya bajunya? Wajar kan dipakai kerja terus. Aku kerja sebagai asisten pribadi, jadi kadang dandanannya harus stylish. Jangan salah, itu baju kayak gitu harganya bisa puluhan juta loh. Alhamdulillah, rezekimu bagus ya Lilis. Iya, makanya nanti juga aku mau keluar negeri lagi biar makin banyak uangku. Soalnya orang kampung tuh kadang suka nganggep remeh kalau kita nggak kelihatan sukses. Sekarang aku pulang cuma buat buktiin aja kalau kerja di luar negeri tuh bisa ngubah nasib hidup. Yang penting kamu bahagia Lis, gak usah terlalu mikirin orang lain. Bahagia tuh harus kelihatan ya nih. Kalau enggak, orang nggak akan percaya kalau kita itu sukses. Ya udah Lilis, kami pamit dulu ya. Istirahat, nanti kebanyakan cerita malah capek kamu. Iya, besok-besok main lagi ya. Aku masih punya banyak barang-barang dari luar negeri. Kalau kalian lihat pasti seneng deh. Tapi sayangnya kalian gak mampu beli sih. Hahaha. Kalau di luar negeri tuh semuanya serba teratur ya nih. Beruntung banget aku kerja sama bos yang super kaya. Bosku itu sayang banget sama aku. Kadang dikasih bonus sampai puluhan juta. Dibelanjain di mall juga tiap minggu. Wah, bagus kalau gitu Bu Lilis. Tapi inget ya, kerja di luar negeri itu berat. Jangan lupa bersyukur. Banyak juga yang kerja di sana malah menderita. Ah, Pak RT kan gak pernah ke luar negeri, jadi gak tahu gimana rasanya. Di sana tuh enak banget Pak, gak kayak di sini. Kerja keras tapi hasilnya segitu-gitu aja. Iya Lis, saya cuma ngingetin jangan terlalu pamer. Nanti malah bikin orang salah paham. Aduh, udahlah, biarin aja Pak. Aku cuma cerita soal kenyataan. Aku bangga sama kerja keras aku. Orang kampung harusnya belajar kayak aku, biar hidup nggak miskin terus. Tapi kalau aku gak salah, dulu kamu cerita kerja jadi asisten rumah tangga deh perasaan. Heh, kamu tuh suka salah denger. Aku kerja jadi asisten pribadi, bukan pembantu. Asisten tuh beda kelas. Aku ngatur jadwal bos, ngurus tamu, bahkan dipercaya pegang uang belanja. Oh, mau sih? Kalau nggak tahu apa-apa jangan sok tahu. Hidup masih miskin aja berani ngelawan orang kaya kayak aku. Udah, jangan malah berantem. Ayo duduk lagi Lis, minum dulu kopinya nanti keburu dingin. Gak mau, aku udah muak di sini. Sayurnya layu gini sih bang. Di luar negeri itu sayur-sayurnya segar semua. Warnanya hijau banget. Ini kok udah mau busuk masih dijual aja sih? Mana ada layu Mbak, itu baru aja dipetik tadi subuh. Kalau yang warnanya terlalu hijau malah bahaya. Biasanya udah disemprot bahan kimia. Haha, kamu aja gak ngerti, makanya miskin terus kan. Di luar negeri itu orang kaya semua makanannya bersih dan higienis, gak kayak di sini, becek, kotor, banyak lalap. Iya Mbak, tiap tempat kan beda. Saya mah yang penting dapat rezeki halal. Udah deh, kasih aja aku yang paling bagus. Aku bayar mahal juga gak masalah kok. Aku udah biasa belanja di supermarket luar negeri soalnya. Lilis, kamu kok ngomong gitu sih? Di sini kan sayurannya emang kayak gitu. Gak sopan tahu kamu ngomongnya. Lah, emang salah kalau aku jujur? Aku cuma bilang yang sebenarnya. Orang miskin tuh harusnya belajar biar hidupnya nggak begini-begini aja. Saya cuma jualan buat makan Mbak, bukan buat dilihat kaya atau miskin.
Udah Lis, jangan ngomong kayak gitu. Kamu tuh berubah banget sekarang. Berubah? Iya, karena aku udah sukses. Aku nggak mau lagi dicampur sama orang yang pikirannya sempit. Kamu lupa dulu kamu juga makan sayuran di sini. Tahu buktinya masih sehat sampai sekarang. Bahkan pernah minta sayur gratis waktu belum bisa kerja loh, Lis. Aduh, udah ah, aku males debat. Aku masih banyak urusan, mau beberes di rumah. Lagi pada santai aja nih ibu-ibu. Iya nih, kita lagi bahas Lilis. Oh iya, Wawan, kamu sakit hati nggak kemarin dibentak Lilis? Kesel juga sebenarnya, tapi ya mau gimana lagi, orang kayak gitu nggak bisa dilawan. Hah, iya, aku aja nggak nyangka Lilis sekarang sombongnya minta ampun. Iya, aku tuh gak habis pikir sama Lilis. Padahal dulu dia sering curhat ke aku, nangis-nangis karena dimarahin majikannya. Soalnya awal-awal dia keluar negeri, Lilis suka video call aku. Hah? Kamu serius, Wan? Iya bener Bu Sumi, aku ngarang cerita. Hah, kemarin di pasar aja dia hina-hina pedagang. Katanya sayuran di sini tuh kotor, nggak layak dimakan. Beda sama di luar negeri. Aku tegur, malah aku yang dibentak. Itulah akibatnya kalau hati udah penuh kesombongan. Dia lupa dari mana asalnya. Saya takut kesombongan itu bakal jadi bumerang buat dia. Dia sering bilang kerja di rumah orang kaya, tapi kan aku tahu dia cuma pembantu, ngelap lantai, nyuci baju, masak tiap hari. Tapi sekarang ceritanya berubah. Kalau menurutku sih dia cuma pura-pura. Iya, soalnya tiap ngomong selalu bilang bosku orang kaya, rumahnya kayak istana. Padahal aku tahu dulu dia sempat pulang gara-gara nggak tahan kerja di sana. Aku sedih lihat dia begitu. Harusnya dia pulang jadi contoh yang baik, tapi malah ngehina orang-orang di sini. Biasanya yang paling sombong itu yang paling berat diuji Bu. Nanti juga kena balasannya, tinggal tunggu waktunya aja. Hah, aku cuma bisa doa aja. Semoga dia sadar sebelum terlambat. Kalau terus begini, bisa-bisa dia dijauhin semua orang. Iya bener tuh. Ustazah, saya tuh sedih lihat si Lilis. Dulu sopan, rajin bantu orang. Sekarang malah suka hina orang miskin, Bu. Jangan diladenin, Bu. Kadang orang yang diuji dengan kesuksesan justru lebih berat daripada yang diuji dengan kemiskinan. Hati yang sombong bisa bikin orang buta kebenaran. Iya, Ustazah. Kemarin aja di pasar dia ngerendahin pedagang. Aku sampai syok dengernya. Iya, biarkan saja. Orang seperti itu cuma butuh waktu untuk sadar. Yang bisa kita lakukan cuma satu. Doakan dia supaya Allah lembutkan hatinya. Saya cuma takut nanti dia kena batunya, Ustazah. Kesombongan itu bisa menghapus semua berkah. Kadang azab gak selalu datang dalam bentuk petir, tapi bisa lewat kehilangan dan rasa malu. Wah, masih aja pengajian tiap sore. Capek-capek ngaji, tapi hidup gitu-gitu aja. Coba deh kerja kayak aku, pasti bisa kaya raya. Kami mungkin gak kaya harta, Lis, tapi insya Allah hatinya tenang. Kamu gak mau coba ngerasain tenang kayak kita? Haha, tenang gak bikin kenyang, Bu. Yang penting tuh punya banyak uang. Astagfirullah, ternyata dia benar-benar udah ketutup ya hatinya. Kalau bukan doa yang melunakkan dia, mungkin nanti hanya musibah yang bisa bikin dia sadar. Paket, ada nama Bu Lilis ya? Iya, Mas. Aduh, akhirnya nyampe juga. Makasih ya. Sama-sama. Aku langsung buka di sini aja deh. Wah, bagus banget, kayak emas asli. Kalau aku pakai ini, pasti orang kampung makin iri. Mereka nggak bakal tahu kalau ini emas imitasi yang aku beli di toko oren. Hahaha. Oh iya, aku selfie dulu ah buat dipamerin ke orang-orang. Captionnya hadiah kecil dari bos luar negeri. Nah, biar makin pada percaya kalau aku bos yang baik dan kaya di luar negeri. Mereka nggak tahu kalau aku sebenarnya cuma kerja jadi pembantu. Hahaha. Bu Sumi, sini dulu deh. Lihat, aku punya perhiasan baru, Bu. Bagus kalungnya, beli di mana? Oh, ini hadiah dari bosku, Bu. Dia kirim langsung dari luar negeri. Katanya biar aku nggak lupa sama dia di sana. Alhamdulillah kalau kayak gitu. Aku udah upload ke story pakai perhiasan ini. Nanti jangan lupa dilihat ya, Bu Sumi. Kalau bisa disebar-sebarin aja ke orang kampung biar orang-orang bisa lihat kalau aku punya berlian sebagus ini. Tapi kelihatannya bukan berlian deh itu mah. Jangan so tau deh, Bu. Bu Sumi kan gak punya beginian. Emang ngerti apa soal berlian? Kok malah dia yang marah sih, aneh banget.
Hati-hati dong, kaki aku hampir ketabrak ini. Gimana sih kamu? Maaf tante, lemnya blong, jadi gak ketat. Makanya kalau main jangan pakai sepeda butut kayak gitu. Udah karatan masih aja dipakai. Mending kiloan aja ke tukang besi. Aku gak punya yang lain tante, ini dengan jayaku. Ya pantas aja. Orang miskin mah gak bakal bisa beli yang baru. Udah sana minggir, ganggu orang aja kamu. Lilis, kok kamu ngomong gitu ke anak kecil? Gak kasihan? Ya nih, aku cuma ngajarin sopan santun. Lagian anak sekecil itu udah kurang ajar. Lihat aja tadi hampir nyenggol aku. Hah, itu namanya kecelakaan kecil, Lis. Kamu bisa sabar dikit kan? Gak harus ngehina orang kayak gitu. Ya tapi masa aku harus diem aja sih? Gak enak dong kalau badan aku yang mulus ini dikotorin sama anak kampung miskin itu. Kamu sadar nggak, Lis? Semua yang kamu banggain itu nggak akan ada artinya kalau hati kamu sekeras ini. Kamu ini kerjaannya nasihatin terus hidup aku, aturan aku. Aku bahagia kok, nggak usah ikut campur. Akhirnya kenyang juga. Bo, maaf, nasinya belum dibayar. Tadi pesan 2 lauknya, jadi 13.000. Aduh, aku lupa bawa uang kecil. Kartu ATM ku di rumah. Nanti aja aku balik lagi ya. Maaf Bu, bukan saya nggak percaya, tapi sering banget ada yang janji balik lagi tapi nggak datang-datang. Jadi tolong dibayar dulu. Maksud kamu aku ini penipu? Kamu gak tahu siapa aku ya? Aku baru pulang dari luar negeri. Uangku tuh banyak, cuma lagi gak pegang uang tunai aja. Udah Lis, aku bayarin dulu aja ya, biar gak ribut. Nanti kamu ganti di rumah. Aku nggak butuh dikasihani, aku bisa bayar sendiri. Cuma dompetku ketinggalan aja. Lagian kenapa sih semua orang suka ngatur hidup aku? Saya nggak maksud apa-apa Bu, cuma takut aja nanti saya rugi. Ya udah nih, simpen aja perhiasan aku dulu kalau nggak percaya. Katanya orang kaya, perhiasan aja pakai imitasi. Maksud kamu apa, Itu perhiasan asli, bukan imitasi. Kalau dilihat-lihat, kok kamu makin musik aku terus ya? Kenapa? Iri ya sama pencapaian aku? Gak iri sih, karena kan kamu cuma kerja jadi pembantu sama ini. Ya ampun, tikus! Tikus, jijik banget, tolong! Astagfirullah, sabar Bu, jangan injak piringnya. Oh, hati-hati, nanti piringnya pecah loh. Aduh, turun Bu, udah pergi tikus-tikusnya. Makanya kalau jualan tuh yang bersih, gara-gara kotor tuh banyak tikus. Orang kayak seperti aku emang gak cocok makan di tempat kayak gini. Terus bayar makanannya jadinya gimana Bu? Saya nggak mau kalau pakai jaminan perhiasan imitasi itu. Ini semua gara-gara kamu. Tuh bayarannya, aku bakal buktiin kalau aku bukan pembantu. Besok aku bakal keluar negeri lagi buat bayar omongan orang miskin kayak kamu, Wawan. Aduh, ramai banget. Harusnya tadi aku pesen tiket online aja. Habis ini harus langsung ke bandara, biar orang kampung lihat aku beneran berangkat ke luar negeri. Gara-gara rumah di kampung gini nih, mau ke bandara aja harus naik kereta dulu. Mana ngantrinya lama, buang-buang waktu banget. Mbak, mau cepet, bisa bantu dapetin tiketnya tanpa antri. Serius, tapi aku mau yang eksekutif ya, nggak mau yang murahan. Tenang aja, Mbak. Yang penting bayar dulu, nanti saya urusin semuanya. Nih, tapi cepet ya, aku nggak mau ribet. Bu, maaf, dompetnya kebuka, takutnya jatuh atau diambil orang. Nggak apa-apa, aku udah biasa bawa uang banyak. Orang nggak berani lah nyolong dari aku. Ya Tuhan, dompetku hilang. Ada uang sama pasporku di dalam dompetnya. Coba tanya ke petugas Bu, mungkin masih bisa dicari. Kenapa sih malah kayak gini? Gimana bisa aku pergi ke luar negeri? Uangku udah ludes dicuri. Sekarang aku nggak tahu mau kemana. Nggak ada satupun orang yang nolong aku. Biasanya orang yang dikasih ujian berat itu karena dosanya juga banyak, Mbak. Selama ini Mbaknya udah bersikap baik belum ke orang lain? Kok bisa dalam kondisi sulit sampai nggak ada yang nolong sama sekali? Aku cuma pengen orang-orang lihat kalau aku ini hebat dan kaya raya. Aku sombong biar gak diremehin lagi. Tapi sekarang malah kayak gini. Aku udah kehilangan semuanya. Dompet hilang, uang habis. Allah kadang kasih pelajaran pakai cara yang gak kita sangka. Sabar ya, Mbak. Mungkin ini akhir yang pantas buat aku. Aku udah capek. Pak, jangan ngomong gitu. Masih banyak jalan hidup yang bisa dilewati. Gak semuanya bisa diperbaiki, Mas. Itu kan dompetku. Pak,
jangan kerel, bahaya. Apaan sih kamu ngatur-ngatur? Aku harus ambil dompet itu biar bisa berangkat ke luar negeri buat buktiin kalau aku bukan jadi pembantu di sana. Yalah. Kasian ya Bu, gak nyangka Lilis pergi secepat ini. Iya, padahal belum lama kita bilang ke dia buat jangan terlalu sombong, tapi dia nggak mau dengar. Bu, tanahnya kok kayak ngebul gitu ya? Lihat deh, kayak keluar asap. Astagfirullah, iya Bu, beneran keluar asap dari kuburannya. Ya Allah, semoga ini bukan pertanda buruk. Semoga dia diampuni dosanya. Aku baru kali ini lihat kuburan keluar asap kayak gitu. Apa di dalamnya ada barangnya ya? Mungkin itu azab, iya nggak sih? Dulu kan dia suka ngatain orang miskin. Udah, jangan ngomong kayak gitu. Kita nggak tahu tentang dosa seseorang. Kesombongannya bisa jadi urusannya Lili sama Tuhan aja. Lili, semoga kamu tenang ya di sana. Kesombongan kamu udah selesai di dunia, tapi semoga di akhirat kamu dapat ampunan. Ayo kita pulang aja. Di sini serem banget. Hujannya makin deras. Bu, aku takut. Lihat deh, tanahnya malah berasap. Jangan takut. Itu peringatan buat kita semua ya, Nik. Jangan pernah ngerasa lebih tinggi dari orang lain, karena di hadapan Tuhan kita itu sama. Lilis, semoga kamu tenang ya di alam sana. Inilah akhir dari kesombonganmu, Lilis. Kurang senyum dikit nih. Nanti dibilang muka jutek lagi di story. Rizka, kamu ngapain sih dari tadi? Udah setengah jam muter-muter di depan cermin. Biasa, bikin konten. Nih, aku mau bikin video pas lagi video call sama Rio. Lucu kan? Biar kelihatan makin romantis. Tapi aku belum pernah lihat kamu beneran video callan sama dia deh. Tiap kali aku main kesini paling cuma lihat kamu edit-edit video. Ah, masa sih? Kamu aja yang lupa kali. Orang aku sering bikin konten sambil video callan sama dia. Makanya dilihat story aku tuh, jangan di skip. Ah, males banget. Lagian kalau bikin story udah kayak jalan tol kamu mah. Tapi Riz, aku takut aja kamu terlalu percaya sama Rio. Soalnya kamu sama Rio kan kenalnya cuma di sosmed. Ah, kamu mikirnya terlalu kuno. Udah, jangan ganggu dulu. Aku mau bikin konten. Terserah kamu deh, Riz. Hai pacarku yang paling manis. Ih, pacar aku cantik banget sih. Ah, jangan godain aku gitu dong. Loh, kok mati HP-nya? Ya ampun, pakai segala lobet. Aku lanjut lagi nanti deh. Ah, perfect. Walaupun cuma seuprit, tapi pasti rame yang komen. Kamu yakin Rio beneran sayang sama kamu? Kamu lihat aja nanti. Semua orang juga tahu aku pacaran sama cowok paling romantis. Udah deh, kamu jangan urusin hubungan aku sama Rio. Sebagai sahabat, kamu cukup support aja. Jangan malah bikin down. Iya, sorry deh. Tuh, lihat deh, romantis banget kan Mbak? Tiap pagi dia pasti chat, "Selamat pagi sayang." Gak pernah absen loh. Wah, cowoknya perhatian banget ya Kak. Sekarang jarang loh ada cowok begitu, kebanyakan pada cuek. Iya dong, makanya aku bersyukur banget. Dia tuh beda, soft spoken banget. Mana udah mapan, kerjanya di luar kota sih. Makanya jarang bisa ketemu langsung. Kerja di luar kota, tapi kok tiap hari kamu bisa video callan, Riz? Ya bisa lah, kan teknologi udah canggih. Kamu tuh jangan kepo mulu deh Luna. Nanti juga kamu ngerti sendiri kenapa aku suka banget sama dia. Aku cuma takut kamu kecewa aja, Riz. Dunia maya tuh kadang bisa nipu. Kamu tuh iri. Nih lihat, semua emojinya pakai hati. Tiap balas chat juga cepet. Mana ada cowok kayak gini kalau bukan beneran sayang. Kalau udah nemu yang kayak gitu mah dijaga baik-baik Kak, jangan sampai lepas. Iya bener banget. Makanya nanti pas arisan aku mau ngenalin dia ke semua orang. Mumpung dia lagi cuti. Ibu-ibu kan suka rempong kalau anak gadis belum kelihatan bawa gandengan. Ah, iya bener banget tuh Kak. Kamu serius mau bawa dia? Serius banget. Sekalian biar orang-orang gak nanya mulu, pacarnya mana, pacarnya mana. Aku pengen semua tahu aku pacaran sama cowok keren dan mapan. Wah, pasti hebat tuh Kak, cakep, mapan, setia pula. Iya, aku pengen semua orang iri sama aku. Rio mana ya? Kok belum datang juga? Akhirnya kamu datang juga. Nih, aku udah pesenin kopi buat kita. Makasih, tapi kita nggak bisa lama ya. Aku ada klien lagi abis ini.
Iya, kita cuma sebentar aja kok. Nih, aku mau rekam video dikit biar kayak pasangan romantis gitu. Mau aku bikin story, pasti keren banget deh nanti. Oke, tapi jangan lama. Kamu belum bayar sisa tagihannya kan? Iya, nanti aku transfer, tenang aja. Sekarang fokus dulu ya. Nih, lihat ke kamera, pura-pura ketawa aja kayak lagi ngobrol seru. Oke, ayo mulai. Kita lagi quality time guys. Soalnya pacar aku sibuk, bisa ketemunya kalau lagi cuti aja. Nggak usah sedih gitu ya. Yang penting kan aku tetap ada buat kamu. Ya ampun, meleleh banget digituin sama pacar sendiri. Yang terlalu sweet sayang, nanti aku makin jatuh cinta. Bagus dong kalau makin jatuh cinta. Ya, kok udah dimatiin aja sih? Tapi nggak apa-apa deh, sekarang kita foto ya, biar aku bisa update caption couple goals. Biar aku bisa update caption couple goals gitu loh. Ya udah cepetan, aku udah mau jalan habis ini. Udah cukup belum? Aku beneran harus pergi. Jangan lupa ya, sisa bayarannya aku tunggu. Iya, nanti aku kirim. Makasih ya buat hari ini, dan jangan lupa nanti ketemu lagi. Bu Lilis, lihat deh foto aku sama Rio waktu di kafe kemarin. Ganteng banget kan? Iya Riz, ini cowok beneran pacar kamu. Kayak artis sih mukanya, pantas kamu sekarang makin glowing. Kelihatan banget romantisnya. Lihat tuh, tangannya megang kamu mesra banget. Kapan dikenalin ke kita, Riz? Nanti ya Bu, rencananya sih aku mau ajak dia ke sini, tapi dia ada kerjaan jadi nggak jadi deh. Mungkin nanti pas arisan bulan depan, biar semua bisa kenal langsung sama dia. Biar semua bisa kenalan langsung. Iska, kamu yakin Rionya mau datang? Ih Luna, kamu tuh mikirnya negatif mulu. Jelas maulah, dia tuh perhatian banget. Malah tadi aja nggak bolehin aku pergi karena katanya kangen. Cowok kalau udah kecintaan tuh gitu tuh. Kamu mah nggak ngerti Lun. Wah, kalau gitu saya doain biar cepet dilama ya Riz. Kayak gini jangan dilepas, langka loh. Amin Bu, soalnya aku juga pengen hubungan ini serius. Udah cocok banget sama aku, udah mapan lagi. Nemu di mana cowok modelan begitu, Riz? Biar anakku bisa dapet jodoh kayak Rio juga. Aduh, kalau itu saya juga bingung jawabnya Bu. Soalnya jodoh kan diatur sama Tuhan. Kamu lihat kan Lun, semua orang juga bilang Rio itu perfect. Aku tuh beruntung banget dapet dia. Aku yakin nanti kalau dia datang, kamu juga bakal percaya kalau aku nggak asal ngomong. Nanti arisan bulan depan bawa ya cowoknya. Nanti arisan bulan depan bawain cowoknya biar kita semua bisa lihat langsung. Pasti Bu, tunggu aja. Pokoknya bakal heboh banget nanti. Soalnya di kampung ini gak ada yang seganteng pacar aku. Udah yuk kita mulai arisan. Kebiasaan banget deh Rio tuh ngaret terus. Akhirnya kamu datang juga. Nih aku udah siap banget buat sesi fotonya. Iya, tapi bentar aja ya. Aku ada jadwal lain habis ini. Santai aja, cuma beberapa pose kok. Nih, aku udah siapin bunga biar kelihatan makin romantis. Bentar ya, aku panggil mas fotografernya. Mas, ayo kita udah siap nih. Oke Mbak, dan masnya bisa berdiri deketan ya. Tangannya dirangkul gitu, biar kelihatan mesra. Gini ya rasanya kalau punya pasangan beneran. Oke, siap ya, senyum-senyum. 1, 2, 3. Oke, sekarang ganti gaya. Masnya gendong pacarnya ya, kuat kan? Kuat dong, ayo sayang angkat aku. Awas ya jangan sampai jatuh. Ini yang terakhir kan? Sabar, satu lagi pose ya. Nih lihat ke aku, pura-pura senyum romantis gitu. Bagus, sekali lagi. Mbak bisa tatap ke masnya ya, biar kelihatan makin romantis gitu. Nah, udah, hasilnya bagus banget nih. Nanti mbaknya bisa pilih mana yang mau dicetak ya. Wah, bagus banget. Nih, yang ini aku upload ya, biar orang-orang tahu kalau kita itu pasangan serasi. Terserah kamu aja, asal jangan lupa sisa bayarannya. Iya, nanti aku transfer. Kamu ngomongnya yang manis dikit ke, biar makin dapet pilnya. Jangan cuek banget kayak gitu. Aku cuma kerja, Rizka, bukan beneran pacar kamu. Aku ini pacar sewaan. Iya sih, tapi kan bisa lebih manis dikit. Kamu kan aku bayar. Tapi ya udah, pokoknya nanti aku bakal post foto pakai caption Love Never Lies. Keren banget kan? Terserah kamu deh. Aku cabut sekarang ya. Biarin aja, yang penting hasil fotonya bagus. Biar semua orang tahu aku nggak kalah dari yang lain.
Ya ampun, dia upload lagi, udah kayak lagi priwet. Mana captionnya? Love never lies. Aduh, makin lebay aja. Bentar, nih cowoknya kayak nggak asing deh. Maksudnya? Aku pernah lihat dia di iklan online, sumpah. Nih, tunggu, bentar ya. Iklan apaan? Tuh, lihat, namanya Rio juga. Dia ada di iklan jasa boyfriend sewaan. Nih, ada tarifnya per jam. Udah ada beberapa testimoni juga. Hah? Kamu yakin ini orang yang sama? Lihat aja tuh, muka, gaya rambut, semuanya sama persis. Ini pasti bukan kebetulan. Ya Tuhan, beneran sama. Jadi Rizka tuh nyewa cowok itu buat pura-pura jadi pacarnya. Ya kayaknya sih gitu. Duh, sayang banget dia sampai segitunya ya, cuma buat pamer. Aku nanya langsung ke dia apa jangan ya. Tapi kalau aku nanya dia pasti marah. Kemarin aja waktu aku ingetin dia malah bilang aku iri. Terserah kamu sih, tapi kalau aku di posisi kamu, mending nanya aja, sekalian kasih tahu biar nggak keterusan sewa pacar kayak gitu. Kasian juga loh, nanti bakal malu kalau orang lain ada yang bongkar soal ini. Iya, tapi Rizka tuh sensitif banget soal ini. Aku takut dia malah mikir aku yang bongkar rahasia dia. Ya udah, pikirin dulu baik-baik, tapi jangan diem doang ya Luna. Kalau beneran sayang sama temen kamu itu tuh, bantu dia sadar sebelum semuanya keburu viral. Iya, aku pikirin dulu gimana ngomongnya. Aku cuma berharap dia sadar sebelum semuanya terlambat. Ya ampun, Rizka, jadi kamu bohongin aku selama ini? Hai semuanya, hari ini aku lagi jalan sama pacar kesayangan aku nih, Rio. Katanya dia mau beliin aku baju baru. Iya kan sayang? Iya, belanja dikit aja ya, jangan banyak-banyak. Iya, nanti yang penting kita foto bareng buat dokumentasi ya. Oh iya, lihat deh guys, lucu banget kan baju couple kita? Itu bukannya sering muncul di TikTok ya? Pasangan viral itu. Mana sih? Oh itu, iya bener, itu mereka yang suka bikin konten couple goals. Wah, ternyata ada yang kenal juga. Makasih ya, dukung terus hubungan kita ya. Udah Riz, mati dulu live-nya. Waktu aku sebentar lagi habis nih buat kamu. Bentar aja lagi, ini lagi rame banget sayang. Sekali aja promosiin hubungan kita biar dapat endorse. Aku serius Rizka, kalau lewat jamnya pokoknya aku minta biaya tambahan. Jangan gitulah, 1 menit aja lagi. Ini udah lewat dari 1 menit, kamu mau tambahan sejam lagi? Iya, nanti aku transfer. Aku ke toilet bentar deh. Yang penting orang-orang lihat aku bahagia. Walaupun aku harus ngeluarin uang banyak buat ini semua, tapi biar aja deh boncos dikit. Yang penting bisa dilihat orang-orang kalau aku punya pacar. Kalian tahu nggak si Rizka yang sering upload foto sama cowok ganteng itu? Katanya tuh cowoknya bukan pacar beneran, tapi pacar sewaan. Hah? Serius bu? Masa sih? Orang kelihatannya romantis banget di story-nya. Iya bener, aku dapat kabar dari keponakan aku yang kerja di agensi. Katanya cowoknya itu sering disewa buat jadi pacar gitulah, namanya Rio. Ya, pantas aja tiap foto aja si cowoknya kayak tertekan gitu Jadi semua itu bohong Iya, katanya sih gitu. Makanya aku heran kok bisa ya dia pamer sampai rela nyewa pacar. Aduh, dunia sekarang aneh banget. Aduh, gawat, orang-orang kenapa bisa tahu sih? Kasian juga sih kalau itu bener. Orang-orang kan udah banyak yang percaya kalau mereka beneran pacaran. Nah itu dia, sekarang gosipnya udah nyebar ke grup arisan juga. Katanya si Rizka marah-marah di rumah gara-gara ada yang bongkar rahasianya. Permisi bu, itu maksudnya Rizka temen aku ya? Iya, kamu kan deket sama dia, masa nggak tahu? Waduh, kamu gak denger kabarnya? Kasian banget sih kamu. Saya baru dengar bu, tapi saya yakin Rizka nggak kayak gitu. Kadang orang bisa salah paham aja. Iya juga sih ya. Kalau gitu tolong bilang dia hati-hati aja. Sekarang semua orang udah pada ngomongin dia Ya ampun Riz, orang-orang udah pada ngomongin kamu. Tapi semoga aja kamu mikirnya bukan aku yang nyebarin ini. Padahal lucu juga kalau dipikir-pikir, demi like dan komen sampai segitunya. Aku harus ketemu Rizka sebelum dia salah paham. Kalau dia pikir aku yang nyebar, pasti semua makin parah. Masuk aja, pintunya gak dikunci. Riz, aku bawain makanan. Takutnya kamu belum makan dari siang. Gak usah pura-pura perhatian. Aku tahu kok, kamu yang nyebarin gosip itu. Apa?
bukan aku, Riz. Aku nggak pernah. Udah, gak usah ngelak. Tadi aku dengar sendiri dari Bu Lilis. Katanya gosip itu keluar dari orang deket aku. Siapa lagi kalau bukan kamu? Riz, denger dulu. Aku emang tahu soal Rio, tapi aku nggak pernah ngomong ke siapa-siapa. Aku cuma kaget pas tahu kebenarannya. Kaget? Atau sengaja pengen aku jatuh? Dari awal kamu iri kan, Lun? Iri karena aku punya pacar tampan. Iri karena semua orang kagum sama aku. Kamu salah paham, Riz. Aku nggak iri. Aku cuma takut kamu disakitin. Aku sayang sama kamu sebagai teman. Aku cuma pengen kamu sadar. Gak usah so peduli. Gara-gara kamu, semua orang ngetawain aku. Aku malu, Lun. Malu. Riz, tolong percaya aku. Aku bukan musuh kamu. Aku cuma mau nolong. Nolong? Kamu udah hancurin semuanya. Sekarang semua orang ngatain aku pembohong. Cuma gara-gara satu gosip. Aku nggak bisa buktiin apa-apa sekarang. Tapi suatu saat kamu bakal ngerti kalau aku nggak pernah maksud nyakitin kamu. Udah keluar aja, Lun. Aku nggak mau lihat muka kamu lagi. Semua orang jahat. Mereka cuma pengen lihat aku menderita. Rio, cuma kamu yang bisa bantu aku sekarang. Akhirnya kamu datang juga. Aku kira kamu gak mau ketemu lagi. Ngapain nyari aku lagi, Rizka? Urusan kita kan udah selesai. Aku cuma mau minta tolong. Cuma kali ini aja. Semua orang udah tahu soal kita. Mereka bilang aku pembohong. Katanya kamu cuma pacar sewaan. Terus, emang salah mereka? Aku kan emang pacar sewaan. Aku kan kerjanya gitu. Kamu juga tahu dari awal, ini kan cuma jasa, bukan hubungan beneran. Tapi aku beneran sayang sama kamu, Rio. Rio, aku pikir lama-lama kamu juga bakal ngerasa hal yang sama. Aku udah bela-belain semuanya buat kamu. Rizka, kamu itu cuma klien. Aku nggak pernah janji apa-apa selain kerja sesuai waktu. Kalau kamu baper itu bukan urusan aku. Kamu gak kasihan sama aku. Semua orang ngetawain aku sekarang. Bilang aku halu. Aku cuma pengen kamu bantu aku klarifikasi di depan mereka. Bilang kalau kamu beneran pacar aku. Aku nggak mau ikut campur ya. Kalau aku ngaku malah bisa nyusahin aku lagi. Lagi pula kan itu bukan tanggung jawab aku. Rio, tolong, sekali aja. Aku udah gak kuat. Aku kehilangan semua temanku. Bahkan Luna pun ninggalin aku. Dengar ya Rizka, aku tuh cuma kerja, bukan malaikat penyelamat hidup kamu. Jangan bikin masalah makin besar. Udahlah, aku pergi dulu. Rio, jangan pergi dulu. Tolong denger aku dulu. Aku beneran butuh. Mbak, ini kopinya. Iya, taruh aja di meja. Ah, kenapa jadi kayak gini sih? Niko, di sini. Aku udah pesen makanan. Aku pengen makan berdua biar kelihatan romantis gitu. Hehehe, iya maaf ya, agak telat. Jalanan macet banget tadi. Ternyata kamu cantik banget ya aslinya. Ih, bisa aja. Aku tuh butuh banget suasana kayak gini biar orang lihat aku udah move on. Move on dari siapa? Mantan? Bisa dibilang gitulah, tapi sekarang aku pengen kelihatan bahagia. Nih, nanti kita selfie ya. Aku mau upload ke story. Wah, bagus banget hasilnya. Aku mau upload, terus kasih caption, move on itu nyata. Bagus tuh. Kamu bener-bener tahu cara dapetin perhatian ya. Iya dong, pokoknya kali ini aku harus kelihatan lebih bahagia dari sebelumnya. Aku ke toilet bentar ya. Kamu tungguin di sini aja ya. Iya, tapi jangan lama-lama ya. Aku mau upload story dulu. Niko, kok lama banget sih? Hah, dompet aku mana? Mbak, kenapa ya ada yang hilang? Dompet aku, dia ngambil dompet aku. Astaga, aku malah upload foto orang yang nyuri uang aku. Hah? Niko, kamu di mana? Jangan bercanda. Aku tahu kamu cuma ngetes aku kan? Mbak, nyari cowok yang tadi datang bareng Mbak ya. Tadi saya lihat dia pergi naik ojol. Dia kabur. Tapi nggak mungkin. Tadi dia bilang cuma mau ke toilet. Berarti beneran dia nipu aku.
Aku pikir kali ini aku bakal beneran bahagia. Ternyata ditipu. Sabar ya Mbak, kadang orang yang kelihatannya baik malah yang paling jahat. Udah jangan nangis di sini. Masuk dulu nanti diliatin orang, gak enak. Biarin aja, biar semua orang lihat gimana bodohnya aku. Demi kelihatan bahagia, aku malah kehilangan semuanya. Lihat, bahkan di sini aku masih senyum sama orang yang nyuri uangku. Tuhan, aku cuma pengen kelihatan dicintai, tapi kenapa rasanya malah kayak gak punya siapa-siapa?